channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Keturunan Jin Nasab atau Jin Saka. Aku memiliki teman yang bernama Jai. Jai ini memiliki seorang pacar bernama Ratih. Dan Ratih, pacarnya Jai ini sungguh sangat aneh. Jadi begini, Jai ini pernah bercerita awal mula dia berkenalan dengan sosok Ratih. Jai bekerja di sebuah konter pulsa, dan pada suatu hari Ratih datang untuk membeli pulsa ke konter tempat Jai bekerja. Dan terjadilah perkenalan antara mereka berdua. Setelah mereka mulai dekat, Jai pun menyadari ada sebuah keanehan dari diri Ratih. Karena Ratih ini dia sering komat kamit sendiri, entah apa yang diucapkannya. Dengan nada yang sangat pelan, bahkan nyaris tidak terdengar, hanya nampak mulutnya berkomat kamit. Jai bercerita denganku saat aku singgah untuk membeli pulsa di konternya itu. Baru sedikit hal yang Jai ceritakan, tiba-tiba Ratih pun datang. Mukanya datar sekali seperti tidak memiliki ekspresi. Dia menatapku seperti tidak suka, dan ada kebencian yang terlihat di raut wajahnya ketika melihatku. Kemudian aku pun bergegas untuk pamit pulang, karena aku merasa Jai dan Ratih ini sangatlah aneh. Mereka duduk hadap-hadapan tapi tidak berbicara apapun. Ratih melihat ke wajah Jai seperti sedang menghipnotisnya. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku tidak pernah melihat Jai di konter itu lagi. Dan karena penasaran, aku mencoba bertanya kepada penjaga konter itu, yang kelihatannya dia adalah karyawan baru di konter itu. Kita sebut saja namanya adalah Raka. Raka ini memberitahuku bahwa Jai melarikan sejumlah uang milik konter itu, dan tidak ada yang tahu di mana Jai berada. Dan setelah aku mendengar itu, aku segera mengirimkan pesan kepada Jai untuk menanyakan benar atau tidaknya yang dikatakan Raka. Tapi saat aku mengirim pesan, ternyata WA-ku telah diblokir olehnya. Kemudian beberapa hari setelahnya, Jai membuka blokir itu dan menelponku. Dia meminta tolong kepadaku untuk datang ke sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari rumahku. Katanya Ratih sedang kerasukan saat itu. Aku pun mencoba datang ke bukit itu sambil membawa sebuah senter kecil, karena saat itu kira-kira sudah jam 1 malam. Bukit itu masih dipenuhi dengan pepohonan yang lumayan lebat karena masih belum ada yang membangun rumah di sana. Kemudian aku meminta Jai untuk menyalakan api unggun agar aku mudah mencarinya di sana, karena bukit itu cukup luas dan kondisinya sangat gelap waktu itu. Kira-kira 10 menit sudah aku memasuki kawasan bukit itu, dan dari kejauhan aku melihat cahaya sebuah api unggun yang terlihat ada 2 orang yang sedang duduk di samping api unggun itu.
Aku pun langsung mendatangi mereka, dan setelah sampai aku melihat Rati sedang melotot dengan bola matanya mengarah ke atas. Tapi dia tidak berbicara apapun. Dia hanya diam tapi tidak sekalipun mengedipkan matanya. Jai memintaku untuk meruqyah Rati, tapi aku menolaknya karena aku merasa Rati bukanlah kerasukan, tetapi dia memang orang yang aneh. Kemudian aku menyarankan Jai untuk membawa Rati ke ibunya Rati. Tapi Jai menolak karena dia takut dimarahi oleh ibunya Rati. Dan aku pun memaksanya untuk tetap membawa Rati pulang, karena jika mereka terus berada di bukit itu sangat tidak baik. Karena aku juga heran untuk apa mereka berduaan di bukit itu. Konyol sekali pikirku. Setelah beberapa lama, akhirnya Jai mau membawa Rati pulang ke rumahnya. Tapi saat itu aku tidak mau ikut campur, dan aku segera meninggalkan mereka di sana dan mulai melangkah pergi keluar dari bukit tersebut. Singkatnya, kira-kira sekitar jam 3, Jai pun menelponku lagi. Dia terdengar menangis seperti sangat ketakutan. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, karena saat kutanya dia hanya menangis histeris. Tetapi tidak lama Jai pun mengirimkan sebuah pesan yang berisikan sebuah lokasinya saat itu. Sebenarnya aku sangatlah malas untuk datang ke lokasi itu, tapi aku juga takut terjadi apa-apa kepadanya. Karena Jai ini hanya hidup berdua dengan ibunya yang telah renta. Jadi rasa ibaku mulai mendorongku untuk datang ke lokasi yang diberikannya. Singkat cerita, tibalah aku di titik sesuai dengan lokasi yang dikirimkan Jai saat itu. Dan peta di lokasi itu membawaku ke daerah yang rumahnya berjarak berjauh-jauhan. Suasananya sangatlah gelap dan hanya terlihat kilauan mata anjing yang tidak sengaja tersorot oleh lampu motorku. Dan anehnya anjing itu hanya diam saja seperti terus memperhatikanku dari kejauhan. Aku pun mencoba menelpon Jai, tapi tidak ada jawaban darinya. Tapi tiba-tiba mataku terfokus dengan sebuah rumah yang saat itu terlihat. Rati keluar dari dalam rumah itu dan dia melambaikan tangannya ke arahku. Kemudian aku pun langsung memarkirkan motorku dan mulai melangkah menuju rumah itu. Dan aku pun mengucapkan salam ketika memasuki rumah itu. Tapi tidak satu pun dari mereka menjawab salamku itu. Rumah itu hanya sepetak kecil dan seluruh sudut ruangan terlihat sangat jelas karena memang rumah itu tidak memiliki sekat antara kamar dan ruangan lainnya. Aku melihat di dalam rumah itu hanya ada Rati, ibunya, dan juga Jai yang terlihat sedang tertidur pulas. Aku mencoba membangunkannya, tapi dia tidak kunjung bangun. Tidak lama Rati pun menutup pintu rumahnya, dan di saat itu aku terus berusaha untuk membangunkan Jai. Tapi tetap saja dia tidak juga bangun. Berselang beberapa menit, aku melihat ibunya Rati sedang sholat. Di saat ibunya Rati itu sedang sholat, aku menyadari ada gelagat aneh dari ibunya itu. Dia sholat membelakangiku, tapi di saat dia ingin sujud, dia malah mengarahkan sujudnya ke arahku. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika ibunya Rati itu bangun dari sujudnya, wajahnya berubah menjadi sangat keriput dan menakutkan.
terlihat seperti nenek-nenek yang memiliki sorot mata yang menyeramkan. Tapi di saat itu aku mencoba untuk tenang dan terus membaca doa di dalam hati. Aku menyadari bahwa Rati dan ibunya ini memiliki maksud jahat kepada Jai dan juga kepadaku. Aku pun terus bersikir di dalam hati dan pandangan ibunya Rati semakin tajam ke arahku. Tidak lama ibunya Rati itu berdiri dan berjalan ke arahku dan langsung duduk di hadapanku sambil mengikuti zikirku. Ibunya Rati itu bersuara sangat serak dan terus mengikuti aku berzikir. Dia terus menatap mataku seperti ingin membuatku merasa takut. Tapi jujur saja aku sama sekali tidak merasa takut. Karena hal seperti itu belum cukup membuatku merasa terpojok ketakutan. Aku pun menguatkan suaraku saat membaca beberapa ayat, di antaranya An-Nisa ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 166 sampai 169. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya. Dan para malaikat pun menyaksikannya. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Surah Al-Baqarah ayat 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Surah Al-Maidah ayat 33 sampai 37. Kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Surat Al-Anfal ayat 9 sampai 14. Ingatlah
ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Alhamdulillah, ketika selesai membaca beberapa ayat di atas, ibunya Rati jatuh pingsan dan terlihat ada darah yang menetes dari hidungnya. Rati pun menjadi panik dan berusaha menyadarkan ibunya. Namun tiba-tiba Rati menatap ke arahku seperti menyimpan dendam, dan aku tidak menghiraukan tatapannya itu. Aku pun berusaha menyadarkan Jai, dan alhamdulillah Jai akhirnya sadar dan langsung kuajak untuk pulang. Tapi baru saja kakiku ingin melangkah pergi, mataku tertuju kepada sesuatu benda yang menyerupai buhul yang berjejer di pojokan ruangan. Buhul-buhul itu berwarna merah dan terlihat memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan sebagian buhul-buhul itu tertancap oleh paku-paku sihir. Kemudian aku pun langsung membentak Rati dan memaksanya untuk mengambil buhul-buhul itu dan melepas semua paku-pakunya. Dia pun terlihat ketakutan karena aku membentaknya cukup kuat. Karena ingin mempersingkat waktu, aku akhirnya menghampiri buhul-buhul itu dan melepas beberapa paku yang tertancap di buhul-buhul itu. Dan setelah selesai, aku pun menitipkan pesan kepada Rati agar dia dan ibunya jangan lagi menyakiti orang-orang. Tapi Rati terlihat sangat membenciku. Raut wajahnya sama sekali tidak enak untuk dipandang. Lalu aku pun langsung mengajak Jai untuk pergi dari rumah itu. Singkat cerita, seminggu kemudian Jai sakit keras. Ibunya terus menangis melihat Jai mengeluh kesakitan di bagian dadanya. Lalu aku pun datang untuk melihat kondisi Jai. Dan setelah yakin bahwa ini adalah ulah ibunya Rati, aku langsung bergegas mendatangi rumahnya. Dan tanpa basa-basi, aku langsung menggedor rumah itu. Tidak lama kemudian Rati pun membukakan pintu, dan terlihat ibunya Rati sedang melakukan ritual. Kemudian aku langsung mengocak-ngacek peralatan ritualnya dan membuangnya keluar rumah.
Tidak lupa aku pun mengancam ibunya Rati jika dia tidak mau berhenti menyakiti orang, aku akan membakar rumahnya itu. Dan ibunya Rati itu terlihat marah namun tidak melakukan apapun. Mungkin dia takut akan pingsan lagi seperti kemarin. Lalu aku pun keluar dari rumah itu. Dan saat ingin pergi, aku tidak sengaja melihat segerombolan ayam hitam di salah satu kandang yang sama. Aku pun langsung membuka kandang itu dan membiarkan ayam itu pergi, karena aku yakin ayam-ayam hitam itu adalah media ibunya Rati untuk melakukan aksinya. Sebenarnya aku merasa kasihan dengan Rati dan juga ibunya, karena aku yakin ibunya Rati itu adalah korban dari jin Nasab. Tapi salahnya ibunya Rati tidak mau melepas perjanjiannya dengan jin Nasab itu. Padahal menurutku jin Nasab yang bersamanya itu termasuk jin yang jahil, yang membuat pemiliknya menjadi susah dan menderita. Jin Nasab ini adalah sebutan untuk jin keturunan yang terus menurun kepada orang-orang yang memiliki kodam, pusaka, ataupun ilmu kesaktian lainnya. Jin yang juga mempunyai nama lain yang dikenal sebagai jin saka ini biasanya akan menurun tanpa disadari sama sekali. Jin Nasab atau jin saka ini awal mulanya berada pada leluhur orang yang ditempatinya. Di antaranya seperti orang tua, kakek, nenek, buyut, maupun leluhur yang lainnya, yang bisa dibilang pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan bangsa jin. Kerjasama yang dijalin ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu kesaktian, pusaka, dan juga kanuragan. Orang yang terkena gangguan ini biasanya akan mampu merasakan adanya aura-aura dari hal gaib, mendengarnya, bahkan melihat keberadaan mereka. Tidak jarang ada juga orang yang menjadi indigo sedari kecil. Namun bagi orang yang bukan termasuk anak indigo dan juga tidak mempunyai kepekaan terhadap hal gaib, biasanya mereka juga bisa merasakan hal janggal lainnya, seperti merasa ada yang selalu mengikuti, mengawasi, bahkan menjaga. Ciri dari orang yang terkena gangguan jin ini bukan hanya terasa dalam perihal batin, melainkan akan terasa juga secara fisik. Di antaranya yaitu akan merasakan sakit kepala dalam waktu yang sering, bahkan dirasa seperti di luar batas kenormalan. Berbeda apabila yang lainnya sering merasa sakit. Ada juga yang mempunyai keahlian untuk mengobati orang lain. Keahliannya ini datang secara tiba-tiba, tanpa dipelajari sebelumnya, sehingga sering dipercaya sebagai keajaiban. Hal lainnya yang termasuk ciri dari seorang terkena gangguan jin ini, biasanya orang tersebut akan menunda-nunda sholatnya, karena mereka selalu merasa malas. Perihal jodoh pun biasanya orang yang terkena gangguan jin ini akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Apabila sudah mendapatkan jodoh pun biasanya akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan. Itulah pentingnya menanyakan kepada orang-orang tua kita tentang apakah ada turunan jin nasab atau jin saka di silsilah keluarga. Jikapun ada, maka sebaiknya memutuskanlah perjanjian itu dengan cara bertobat dan rajin mengamalkan doa di pagi petang di setiap harinya. Dan
Selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Keturunan Jin Nasab atau Jin Saka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan dengan adanya cerita ini, kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.